Ketemu lagi di Hot Room. Terima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah mulai membenahi negeri ini. Dan seperti biasa, jangan lupa hobi kita sama, minum kopi setiap pagi, kopi luwak hitam premium. Tapi Pak Prabowo jangan ngopi malam-malam, nanti nggak bisa tidur. Ya, sebaiknya ngopi itu dari jam 4 subuh sampai jam 5 sore, seperti Hotman Paris dengan kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Pak Adi Prawitno, dengan melihat gemuknya kementerian sekarang ini, terlalu gemuk, ya. Apakah bakal ada reshuffle atau apa yang akan terjadi? Kalau saya tentu berharap di masa-masa mendatang, terutama di bulan Oktober yang menandai 1 tahun pemerintahan Prabowo, saya kira harus ada evaluasi secara total. Cukup sudah bulan madu politik antara Prabowo Subianto dengan berbagai kalangan, berbagai kepentingan kelompok, dengan berbagai partai yang turut serta memenangkan pertarungan di 2024. Karena bagi saya Pak Prabowo sudah begitu banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik. 4 tahun setelahnya adalah soal bagaimana pembuktian yang wajib hukumnya ditunjukkan oleh pemerintahan kali ini, bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi, terutama di bidang ekonomi, soal kemiskinan yang harus dihilangkan, pengangguran yang sudah tak ada lagi di Indonesia, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana soal pekerjaan baru itu betul-betul diwujudkan. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Kira-kira Anda bisa nggak menunjukkan langsung kira-kira kementerian mana yang harus di-reshuffle? Kalau mau jujur, saya kira evaluasi pertama tentu kinerja di bidang ekonomi secara menyeluruh. Kan banyak sekali sektor ekonomi yang dibangun. Bukan hanya Menko, bukan hanya kementerian-kementerian terkait, tapi begitu banyak kementerian-kementerian yang lain yang didesain bagaimana pertumbuhan ekonomi misalnya sudah mulai tumbuh di berbagai daerah. Ada koperasi Desa Merah Putih, itu kan sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di daerah. Begitupun soal program makan bergizi gratis, tujuannya adalah muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Termasuk juga soal program rakyat yang kemudian diberikan perumahan-perumahan, itu kan tujuannya adalah bagaimana engagement ekonomi di level lokal itu kan terbangun. Kalau itu kemudian tidak terlihat dalam 6 bulan, 7 bulan yang akan datang, saya kira tak ada ceritanya. Selama ini selain Menteri Keuangan yang sudah di-reshuffle, menteri mana lagi yang perlu di-reshuffle? Yang menurut Anda perlu penggantian? Yang Menteri Bidang Ekonomi, Bang, yang secara spesifik yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga soal bagaimana mendistribusikan soal keadilan ekonomi pada level bawah. Bukankah kalau kita melihat nomenklatur pemerintah hari ini adalah menciptakan ekosistem di daerah-daerah dengan program yang Anda mengatakan Menko Perekonomian perlu diganti, Pak Airlangga? Tidak sebut diganti. Ini harus ada stressing bahwa di masa-masa yang akan datang, ini sudah hampir memasuki setahun, tak ada cerita lagi persoalan-persoalan ekonomi itu compang-camping. Tuntutan-tuntutan rakyat tentang tak adanya lagi kemiskinan, soal pengangguran, terkait dengan juga soal pekerjaan yang semakin terbuka, itu harus mulai ditunjukkan kepada publik. Bagi saya, itu yang saya sebut sebagai 1 tahun itu adalah satu momen untuk melakukan evaluasi total kepada Pak Prabowo. Kalau memang ada menteri-menteri yang underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, saya kira tak ada cerita lagi mereka itu dipertahankan. Artinya ada semacam challenge yang mesti diberikan kepada menteri-menteri untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diharapkan. Kalau sudah tidak sesuai dengan harapan, apa boleh buat, Bang? Sudah tak ada lagi masa buat mereka untuk diampuni. Saya kira di situ konteksnya. Semua menteri, bukan hanya soal Kementerian Ekonomi. Menteri Airlangga, Menteri Ekonomi adalah lama jadi klien Hotman. Menek BUMN lama jadi klien Hotman. Presiden kita lama jadi klien Hotman. Jangan ganti dong menteri itu, sahabat saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.